Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Mau sedikit, saya Indah dari Situs Padra Husada. Mau sedikit memberikan informasi tentang COVID-19. Nanti mungkin cuma sebentar, sekitar 30 menitan, atau nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya. Bentar saya. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Macet-macet enggak? Di sana macet-macet enggak? Macet ya. Sudah kelihatan nggih? Nggih, ampun. Ini saya sedikit sharing berbagi informasi tentang COVID-19. Sebelumnya Ibu sudah tahu apa belum apa itu COVID-19? Yang diketahui, ya, yang sudah diketahui apa sih itu COVID-19? Virus sejenis flu. Oh ya, penyakit akibat virus ya. Ya, akan saya tampilkan slide berikutnya. Nah, Ya. betul sekali. COVID-19 ini kepanjangan COVID-19 itu kepanjangan dari Corona Disease 2019. Corona Disease 2019 itu adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Nah, tadi kan COVID-19 disebabkan oleh virus. Nah, virus penyebab COVID-19 ini namanya SARS-CoV-2. Ada beberapa istilah penderita COVID-19, diantaranya itu PDP, ODP, dan OTG. Nah, ini saya jelaskan tentang PDP. Nah, PDP itu apa sih? Nah, PDP ini kepanjangannya adalah pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan ini apa? Maksudnya bagaimana? Nah, pasien dalam pengawasan ini adalah orang yang dengan demam di atas 30 derajat Celcius, disertai adanya batuk, adanya sesak, adanya sakit tenggorokan, pilek, pneumonia, ringan sampai berat, serta memiliki riwayat perjalanan di wilayah yang melaporkan transmisi lokal adanya sebaran COVID-19 itu. Nah, orang tersebut menderita ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Nah, atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Seperti itu. Suara saya sudah jelas nggih? Bisa diterima nggih? Nggih.
Nggih. Saya lanjutkan ya, Mbak. ODP. Nah, ODP ini apa sih? ODP itu orang dalam pemantauan. Singkatannya ODP. Nah, kepanjangannya itu tadi, orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini adalah orang dengan demam di atas 30 derajat Celcius, sama dengan PDP tadi. Nah, sama juga disertai adanya batuk, sakit tenggorokan, adanya pilek, sama juga memiliki riwayat perjalanan di wilayah yang terlaporkan transmisi lokal atau riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi COVID-19. Nah, itu ODP. Nah, sedangkan ada OTG. Nah, OTG ini apa? OTG ini orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Kepanjangannya orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini apa? Orang tanpa gejala ini adalah orang yang terkonfirm COVID-19 namun tidak memiliki gejala. Gejala yang tadi kan saya sudah menyebutkan itu tadi apa saja? Ada demam ya. Apa? Gejalanya OTG sama ODP tadi apa? Demam, batuk, ya kan? Nah, di OTG ini ya tidak memiliki gejala. Tidak memiliki gejala. Yang sudah saya sebutkan tadi, mempunyai riwayat kontak erat dengan orang yang konfirm COVID-19. Nah, itu yang OTG. Nah, bagaimana sih penularan COVID-19? Nah, sini mungkin yang sudah jenengan ketahui pripun penularannya Lewat percikan air liur. ya, betul sekali. Nah, ini sudah saya tampilkan juga ya. Penularan COVID-19 ini menyebar melalui tetesan kecil, bisa dari hidung, bisa dari mulut. Nah, keluarnya bisa saat batuk, bisa saat kita bersin. Nah, penularan itu bisa melalui tetesan air kecil itu tadi, atau disebut juga dengan droplet dari orang ke orang. Nah, selain itu, kontak pribadi seperti menyentuh, berjabat tangan. Nah, jika kita bersin atau batuk, nah, kita tutupi pakai tangan. Nah, tangan kita otomatis percikan air ludah atau air dari mulut kita itu tadi, atau dari mulut orang lain itu tadi yang batuk atau bersin itu tadi, kita tutupi pakai tangan. Nah, sedangkan tangan itu kita lupa tidak cuci tangan, kita menyentuh barang-barang di sekitar kita, kemudian kita berjabat tangan dengan orang lain atau orang di sekitar kita. Nah, kita memiliki resiko tertularnya COVID-19 ini. Karena kenapa? Karena itu tadi penularannya dari tetesan air liur atau dari mulut atau hidung. Kemudian jika orang tersebut menyentuh barang atau sesuatu di sekitar kita, nah, kita tidak tahu orang tersebut menyentuh. Nah, setelah itu kita menyentuh barang tersebut. Nah, itu juga bisa meningkatkan risiko tertularnya kita. Maka dari itu kan sudah diberitahu agar sering cuci tangan dengan sabun. Supaya kenapa? Supaya terhindar dari penularan COVID-19. Soalnya penularannya dari droplet atau tetesan dari mulut atau hidung tersebut. Nah, selama ini tanda gejala yang dialami oleh
pasien dengan COVID-19 ini ada yang sudah saya jelaskan tadi, dia demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, diare, mual, muntah, bisa nyeri otot, letih, serta lesu. Maka dari itu kita perlu untuk pencegahan agar kita terhindar dari COVID-19. Pencegahannya itu apa aja? Nah, selama ini pencegahannya sudah dilakukan. Jenengan apa aja, Mbak? Mencuci tangan dengan sabun. Nah, ya, cuci tangan salah satunya itu. Nah, iya, betul sekali. Cuci tangan. Cuci tangan ini perlu dilakukan. Selama ini biasanya masyarakat sekitar kita kalau cuci tangan itu kan langsung cuci tangan nggak pakai sabun, langsung dibuka kerannya, langsung pakai air mengalir itu saja. Nah, cuci tangan yang benar itu cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menghilangkan virus atau bakteri yang ada di tangan kita agar hilang. Nah, kalau langsung dengan air mengalir saja, maka bakteri virus itu tidak akan hilang dan tidak akan mati. Seperti itu. Maka diharuskan untuk cuci tangan dengan sabun. Nah, selain itu juga kita harus menggunakan masker saat keluar rumah dan saat kita batuk. Fungsinya apa masker ini? Nah, saya tadi kan sudah menjelaskan penyebaran penularan COVID-19 itu kan melalui apa itu tadi? Tetesan kan, Mbak? Ya, tetesan air yang keluar dari hidung. Ya, keluar dari hidung atau mulut. Maka dari itu, kita saat bepergian atau keluar rumah dianjurkan untuk menggunakan masker. Fungsinya itu untuk agar kita terlindungi dari orang yang menderita. Kan tadi ada orang yang menderita COVID-19 tapi tidak ada gejala. Nah, kita kan tidak tahu. Maka dari itu kita harus menggunakan masker ini agar tidak menurunkan resiko tertularnya COVID-19 ini. Nah, selain itu kita harus juga menghindari kerumunan. Kita harus menjaga jarak lebih dari 1 meter dengan orang yang ada di sekitar kita. Jika kita keluar rumah, kita harus menggunakan jaket. Nah, kenapa kok kita harus menggunakan jaket ini? Nah, fungsinya itu agar kita tidak terpapar langsung oleh virus dan bakteri yang ada di luar lingkungan kita. Nah, kalau kita tidak memakai jaket, otomatis virus dan bakteri akan langsung menempel di tubuh atau baju kita. Sedangkan jika kita memakai jaket, kita terlindungi. Nah, kalau kita sudah pakai jaket nih, nah sampai rumah kita harus melepas jaket itu di luar rumah. Jangan langsung sampai rumah kita sudah benar, kita keluar menggunakan jaket, tapi saat masuk ke rumah jaketnya dibawa ke dalam rumah. Nah, itu sama saja kita membawa virus dan bakteri masuk ke dalam rumah kita. Nah, maka dari itu jaket dilepas di luar rumah. Nah, diusahakan juga sampai di rumah langsung mandi agar virus dan bakteri yang menempel di tubuh kita itu hilang saat mandi. Selain itu juga kita harus mengkonsumsi gizi seimbang, banyak makan sayur dan buah. Nah, fungsinya itu apa sih sayur dan buah ini? Nah, fungsinya itu untuk meningkatkan imunitas, untuk meningkatkan imun kita untuk melawan
yang masuk ke tubuh kita agar kita tidak menjadi sakit. Nah, fungsinya itu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan makanan gizi seimbang. Sampai di sini mungkin penjelasan saya bisa diterima. Terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat, mungkin bagaimana? Sudah bisa diterima. Sudah bisa diterima. Macet-macet nggak, Mbak? Enggak. Nggak lancar ya. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, selain itu diusahakan bekerja, belajar, beribadah di rumah saja. Kita harus mengurangi untuk keluar rumah. Jika keluar rumah untuk hanya untuk keperluan yang mendesak saja. Dan kita harus rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Jadi seimbang olahraga kita harus rajin berolahraga, kita juga istirahatnya juga cukup. Olahraga minimal 1 minggu itu 3 kali, Mbak ya, 3 kali. Dan istirahat yang cukup itu 5-8 jam per hari. Menghindari merokok. Nah, ini kita saat olahraga diusahakan diimbangi juga setiap hari berjemur sekitar jam 10 sampai jam 12 selama 15 menit. Ini fungsinya apa? Fungsinya itu tadi, kita dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita dan rajin untuk membersihkan handphone. Nah, ini biasanya yang terlewatkan, yang kita tidak sadar yang kita lakukan. Mungkin kita lupa membersihkan handphone kita, padahal kita setiap hari, setiap detik, setiap menit kita akan sering tuh memegang handphone kita lupa cuci tangan, belum cuci tangan kita pegang handphone kita, makanya banyak itu bakteri, virus yang menempel di handphone kita. Maka dari itu, dalam pencegahan COVID-19 ini kita harus sering-sering membersihkan handphone kita, dilap pakai tisu basah atau seperti itu secara berkala setiap hari. Jika kita di luar rumah, kita harus menghindari kita harus mengurangi memegang logam, dan kita juga harus menjaga jarak lebih dari 1 meter. Nah, ini lebih dari 1 meter ya, jangan 1 meter, diusahakan lebih dari 1 meter. Saya lanjutkan. Nah, perilaku saat kita bepergian ke tempat umum. Nah, jika kita bepergian ke tempat umum, yang harus kita bawa apa? Kita harus membawa yang pasti hand sanitizer. Kita harus memakai masker. Ya. Nah, sebelum bepergian kita harus menyemprotkan hand sanitizer kita ke setir kendaraan kita supaya kita mengurangi resiko penularan COVID-19 ini. Selain itu, sampai di tempat tujuan kita harus segera cuci tangan. Soalnya kenapa? Kita selama perjalanan itu kita kan tidak tahu di selama perjalanan itu ada virus atau bakteri yang menempel di tangan kita. Maka dari itu sampai tujuan kita harus segera cuci tangan menggunakan sabun. Jika tidak ada sabun bagaimana? Nah, kita juga bisa menggunakan hand sanitizer. Tapi lebih disarankan jika ada sabun kita harus menggunakan sabun saja. Nah, selain itu di luar rumah kita harus menjaga jarak, tetap menjaga jarak antara pengunjung, antara kita dan orang di sekitar kita harus lebih dari 1 meter. Nah, sampai di rumah kita harus merendam baju kita dengan sabun. Kita rendam dengan sabun. Diusahakan kita rendam, kemudian kita cuci tangan, setelah itu kita mandi. Cara pencegahannya seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini cara-cara untuk
sudah saya jelaskan tadi, kita harus tidurnya cukup, istirahatnya cukup. Istirahat 6 sampai 8 jam per hari. Kita menjaga pola tidur kita. Selain itu juga kita harus rutin olahraga dan terpapar sinar matahari yang sudah saya katakan tadi di jam 10 sampai jam 12. Sekitar jam itu selama 15 menit. Selain itu kita harus diimbangi dengan mengkonsumsi makanan buah dan sayur. Dan kita harus ini penting sekali. Kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kita harus mengubah perilaku hidup bersih dan sehat ini dengan cara itu tadi saya cuci tangan dengan sabun. Ini kita harus menerapkan etika batuk. Nah, etika batuk itu apa? Etika batuk itu jika kita batuk, biasanya Mbak kalau batuk menutup batuk itu bagaimana caranya? Bisa menutup ini. Ya, jika batuk biasanya ditutupnya bagaimana? Batuk menutup batuknya itu bagaimana? Nah, dengan tangan Ini gini. nutupnya. Ya, biasanya gini ya, pakai tangan. Nah, itu cara yang kurang benar. Nah, cara yang benar itu bisa kalau kita batuk, kita bepergian, kita menggunakan masker. Nah, selain itu dengan menutupnya dengan tisu. Langsung ambil tisu, ditutup, kemudian ditutup dengan tisu itu tersebut dibuang, dimasukkan kantong kresek, dibuang di tempat sampah. Nah, kalau nggak ada tisu, kemudian bagaimana? Nah, kalau nggak ada tisu, kita bisa dengan cara menutup pakai lengan bagian atas kita. Nah, nanti saya ajari dengan cara cuci tangan juga ya. Nah, tidak meludah sembarangan. Nah, kenapa kok tidak meludah sembarangan? Karena COVID-19 itu tadi kan menyebar melalui tetesan air liur kita. Nah, tidak meludah sembarangan ini agar kita tidak menularkan atau tertular dari mengurangi resiko tertularnya COVID-19 ini. Dan setelah itu menghindari menyentuh area bagian wajah. Nah, area bagian wajah itu apa aja? Bagian mata, hidung, mulut. Nah, itu kita harus mengurangi. Selain itu, nah itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi, mengganti baju saat setelah dari luar rumah, mandi, sampai di rumah, setelah bepergian, itu tadi yang saya katakan tadi, juga membersihkan dengan desinfektan secara rutin benda-benda yang sering kita sentuh. Nah, ini biasanya sering terlewatkan, seperti meja, kursi, gagang pintu kan sering kita pegang, itu sering dibersihkan dengan desinfektan. Saklar lampu, handphone, itu kita harus sering bersihkan dengan desinfektan. Menjaga jarak fisik, kita harus menjaga jarak fisik lebih dari 1 meter. Tidak bersalaman, tidak boleh berjabat tangan, cipika-cipiki. Biasanya kan kita ketemu saudara atau saudara kita berjabat tangan, cipika-cipiki. Nah, mulai saat ini jangan. Kemudian diusahakan bekerja, belajar di rumah. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin saya terlalu kecepatan atau tidak? Tidak ya? Enggak, Mbak. Enggak. Ya. Tidak cepat.
cuci tangan 6 langkah ya. Gini caranya. Cuci tangan 6 langkah. Ini caranya. Saya kelihatan nggak? Kelihatan. Ini gini. Jadi kita ambil sabun. Kelihatan. Ya. Kita ambil sabun, kemudian gerakan yang pertama itu dengan cara gini. Bisa sambil diperagakan nggak apa-apa? Ya, betul. Satu. Kemudian gini. Yang kedua. Nah, ya betul sekali gini. Kemudian yang sebelahnya diganti sebelahnya. Ini gerakan kedua ya. Kemudian gerakan ketiganya gini, ganti gini. Ya, gosok-gosok. Depan belakang gosoknya. Maju mundur. Nah, ini gerakan ketiga. Kemudian gerakan keempatnya gini. Mengunci. Ya, betul, mengunci. Ini. Nah. Gerakan kelimanya gini. Kita memutar jempol tangan kita. Nah, ya, kemudian yang ganti yang sebelah. Nah, setelah itu, ya gerakan yang terakhir itu kita membersihkan sela-sela kuku. Gerakannya mengkuncup, membersihkan sela-sela kuku kita. Digosok memutar. Ganti yang sebelah. Nah, ya. Bisa dipahami, Mbak? Bisa. Kita praktek lagi ya, sekali lagi. Bisa dipahami? Ya, diulangi sekali lagi ya. Ya. Ayo. Ini yang pertama lagi. Ya. Terus yang kedua tadi bagaimana? Gini. Ya. 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 Ganti yang satunya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga. Nah, ya. Ya, betul. Kemudian yang keempat. Gini dulu. Ya. Kemudian yang kelima, nih, jempolnya. Yang terakhir tadi membersihkan sela-sela jari, sela-sela kuku. Yang keenam. Nah, sudah bisa ya, Mbak? Ya. Nanti kalau cuci tangan, langsung pakai cara cuci tangan 6 langkah ini. Nah, selain itu tadi saya mau mengajari cara menutup saat batuk, mengajari cara batuk efektif, etika batuk, bagaimana dengan cara lengan atas, menutup dengan lengan bagian atas kan, caranya itu begini. Nah, gitu. Coba dipraktekkan. Nah, ya betul sekali. Nah, biasanya kalau selama ini kan kalau batuk nutupnya gini, kalau enggak gini. Nah,
sekarang dirubah. Bentuknya gini. Karena yang aman gitu. Soalnya kalau kita batuk atau bersin menutupnya gini, nanti air percikan ludah kita yang keluar dari mulut atau dari hidung kita, nanti kalau gini akan ke tangan kita, dan tangan kita menyentuh barang-barang di sekitar kita, nanti jadi kita dapat menularkan, berpotensi meningkatkan penularan COVID-19 ini. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Sudah paham ya? Ya, sudah. Ya, sudah. Mungkin saya mau kontrak waktu buat besok untuk menjelaskan materi selanjutnya. Bersedia ya? Ya. Sekian pertemuan kita.